Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-67. Nah, pada part ke-66 sebelumnya itu, setelah Kawaki pingsan akibat serangan telat dari Boruto, Momoshiki bangkit dan mulai mengambil alih tubuh Boruto. Tujuan Momoshiki yaitu ingin menghabisi Kawaki saat itu juga. Namun, Boruto tidak ingin itu terjadi dan melawan kendali dari tubuhnya. Singkat cerita, Boruto pun tertusuk pedang miliknya sendiri. Sempat ingin melenyapkan Boruto, Kawaki pun akhirnya luluh dengan kebaikan hati yang dimiliki oleh Boruto. Karena hal tersebut, akhirnya Kawaki sadar dan mulai mengeluarkan Naruto dan Hinata dari dimensi Daikokuten. Apa yang akan terjadi setelah Naruto dan Hinata keluar dari dimensi Daikokuten? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan Kawaki menembak ke arah Boruto. Di sisi lain, Koji melihat itu dengan menggunakan katanya mulai memanggil nama Boruto. Ternyata, Kawaki mengarahkan laser tersebut ke arah yang lain. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Ada apa Kawaki? Bukankah tujuanmu hampir selesai?" Mendengar hal tersebut, Kawaki langsung mencabut pedang yang menancap di tubuh Boruto. Lalu, Kawaki pun menggunakan perisai batunya untuk menutupi luka di tubuh Boruto. Kawaki membalas, "Kau jangan terlalu banyak bicara, atau kau akan kehilangan banyak darah." Di sisi lain, Boruto yang mendengar hal tersebut pun tersenyum. Tak lama setelah itu, Kawaki pun mulai membuka portal ke dimensi Daikokuten. Adegan pun beralih ke Naruto dan Hinata yang sedang melayang dan tertidur di dimensi Daikokuten. Tak lama setelah itu, Kawaki pun mulai mengeluarkan Hinata dan juga Naruto dari dimensi tersebut. Di sisi lain, Boruto pun sedang berbicara dengan Kashin Koji. Koji berkata, "Jujur, kamu membuatku terkejut Boruto. Kamu mampu mengubah takdir hampir merenggut nyawamu. Dengan mata Jogan dan juga kebaikan hatimu, kau bisa merubah Kawaki menjadi seperti ini." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Sepertinya mungkin banyak akan yang membenci Kawaki mulai hari ini. Tapi tenang saja, aku akan selalu berada di sisinya sehingga dia tidak kesepian." Tak lama setelah itu, Kawaki pun membawa Naruto dan Hinata kembali ke bumi. Melihat hal tersebut, Boruto pun cukup terkejut dan memanggil ayah dan ibunya. Di sisi lain, Naruto pun mulai sadar dan melihat ke arah Boruto. Terlihat dari sudut pandang Naruto, Naruto pun mulai melihat tampilan baju Boruto yang mulai berubah dan sobek di mana-mana. Tak hanya itu, di sini Boruto diperlihatkan seperti orang yang tidak berdaya dengan darah yang bercucuran di mana-mana. Sambil mencerna dengan apa yang sedang terjadi sekarang, Naruto pun mulai mengeluarkan air matanya sambil memanggil nama Boruto. Naruto berkata, "Boruto, apakah itu kau? Kau, apa yang sedang terjadi padamu? Dan juga, kau sudah bertumbuh dewasa." Di sisi lain, Hinata yang mulai sadar dan melihat ke arah Boruto langsung berlari dan langsung memeluknya. Sambil menangis, Hinata berkata pada Boruto, "Boruto, apa kau tidak apa-apa? Kau terluka sangat parah." Setelah mengatakan hal tersebut, Hinata mulai menyembuhkan luka yang ada di tubuh Boruto dengan teknik penyembuhan. Di sisi lain, Boruto yang itu berkata pada ibunya, "Ibu, aku sudah baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir tentang luka ini." Mendengar hal itu, Hinata membalas, "Apa yang kau bicarakan? Lihatlah kondisimu. Bahkan kau saja sepertinya sulit untuk berjalan." Di sisi lain, Boruto pun mulai melihat ke arah Naruto yang sedang berdiam diri. Karena hal tersebut, Boruto pun langsung mengepalkan tinjunya ke depan dan tersenyum sambil berkata, "Lihat, aku sekarang jauh lebih kuat dari ayah." Tiba-tiba, Naruto langsung menarik tangan Boruto dan langsung memeluknya dengan erat. Sambil memeluk Boruto, Naruto berkata, "Maaf Boruto, aku adalah ayah yang buruk bagimu. Di saat kau ditimpa kesusahan, aku tidak berada di sisimu dan melindungimu. Kau pasti kesepian." Mendengar hal itu, Boruto pun mulai mengeluarkan air matanya. Terlihat, Boruto teringat kenangannya bersama Naruto ketika masa kecil dahulu. Di sana, mereka bermain dan juga latihan bersama. Setelah mengingat hal tersebut, Boruto pun berkata dalam hati, "Pelukan ayah terasa sangat hangat dan nyaman." Tak lama setelah itu, Boruto pun mulai berbicara kepada Naruto. "Apa yang ayah bicarakan? Ini bukan salah ayah atau salah siapapun. Ini adalah takdir." Di sisi lain, Kawaki dengan muka yang penuh penyesalan hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Tak lama setelah itu, Naruto pun melihat ke arah Kawaki dan tersenyum ke arahnya. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut dengan Naruto yang tidak marah kepadanya. Malahan, dia hanya tersenyum ke arah Kawaki. Dengan wajah penuh penyesalan, Kawaki berkata,
Aku menghancurkan keluarganya, teman-temannya, bahkan juga desa yang dia pimpin selama ini. Tapi, kenapa dia malah tidak marah kepadaku? Hokage ke-7, kau... Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun mulai mengingat kenangan Kawaki bersama dengan Naruto, mulai dari awal pertemuan sampai sekarang. Dari ingatan tersebut, bahkan Naruto tidak pernah marah dan melukainya ketika dia berbuat kesalahan. Setelah mengingat semua kenangannya bersama Naruto, Kawaki pun mulai tertunduk dan mulai menyesali perbuatan yang telah dilakukannya selama ini. Sambil menyesali perbuatannya, Kawaki pun berkata bahwa apakah dia iri dengan kehidupan Boruto yang terlalu sempurna. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Naruto sudah berdiri di hadapannya. Menyadari bahwa Naruto di hadapannya, Kawaki pun tidak sanggup menatap wajah dari Naruto. Tak lama setelah itu, Naruto pun mulai berkata pada Kawaki, "Kawaki, aku sangat mengerti perasaanmu. Kau dan aku memiliki kemiripan yang sama. Aku tidak ingin membuatmu merasakan penderitaan lagi. Cukup di masa lalumu saja. Walaupun begitu, kau harus juga memikirkan perasaan orang yang ada di sekitarmu. Tidak peduli seberapa hormatnya kepada orang tersebut. Maka dari itu, mulai sekarang, percayalah padaku. Aku tidak akan mati semudah itu." Terlihat, Naruto pun mulai menjulurkan tangannya ke arah Kawaki. Melihat hal itu, Kawaki pun perlahan-lahan mulai menyambut tangan dari Naruto. Tiba-tiba, Naruto mulai menarik tangan Kawaki dan langsung memeluknya. Sambil memeluk Kawaki, Naruto berkata, "Tenanglah Kawaki, selama ada aku, dunia ini pasti akan aman. Kau tidak perlu khawatir dengan keselamatanku." Mendengar perkataan Naruto, Kawaki pun mulai mengeluarkan air matanya. Di sisi lain, Boruto yang sedang diobati oleh Hinata berkata pada ibunya, "Ibu, tolong jangan memarahi Kawaki nanti. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kita." Mendengar hal tersebut, Hinata membalas, "Ibu tahu itu. Dia mirip seperti Naruto kecil dulu. Hanya saja, dia memiliki jalan yang berbeda. Ibu tidak akan marah. Lagi pula, kita tidak bisa membencinya." Adegan pun beralih ke Shikamaru yang bersama para tetua desa di ruang evakuasi yang tidak jauh dari desa Konoha. Tiba-tiba, tim sensor yang tersisa mulai memberitahu Shikamaru bahwa mereka mendeteksi cakra Naruto yang berada di patung Hokage ke-7. Mendengar hal itu, Shikamaru dan para tetua desa pun terkejut akan hal itu. Tanpa berlama-lama, Shikamaru langsung berdiri dan menuju keluar. Sambil berlari, Shikamaru pun mengingat kenangan Naruto yang ingin menjadi Hokage. Setelah mengingat hal tersebut, Shikamaru berkata dalam hati, "Aku yakin kau pasti hidup Naruto." Tak lama setelah itu, Shikamaru pun telah keluar dari ruang evakuasi tersebut dan melihat ke arah patung Hokage ke-7 yang telah hancur. Di sana, Shikamaru pun melihat Naruto dan Hinata sedang bersama Boruto dan Kawaki. Dengan spontan, Shikamaru langsung berteriak memanggil nama Boruto dari kejauhan. Lalu, Shikamaru pun melompat dan sampai ke tempat Naruto. Di sisi lain, Naruto yang menyadari itu pun terkejut melihat Shikamaru. Dengan wajah yang bingung, Naruto berkata, "Shikamaru, kau jadi Hokage ke-8? Mendengar hal itu, Shikamaru membalas, "Orang-orang bilang begitu, tapi aku hanya menggantikanmu untuk sementara selama 5 tahun ini. Meski petinggi desa lainnya mendesakku untuk mengangkat menjadi Hokage ke-8 yang resmi, aku tetap menolaknya, karena aku tahu kau pasti akan kembali." Setelah Shikamaru mengatakan hal tersebut, Naruto pun menepuk pundak Shikamaru sambil berkata, "Shikamaru, aku berterima kasih padamu." Namun, Shikamaru kembali membalas, "Tapi desa Konoha sudah hancur begini. Tapi sebelum itu, aku akan bertanya ke Kawaki soal ini." Namun, Naruto langsung menghentikan langkah Shikamaru. Ketika diberhentikan, Shikamaru pun hendak bertanya ke Naruto soal mengapa dia tidak boleh mendekati Kawaki. Tiba-tiba, Shikamaru pun melihat Kawaki dan Boruto serta Hinata yang berada tak jauh dari tempat Naruto. Di sana, mereka sedang bercanda dan tertawa bersama-sama. Karena hal tersebut, Shikamaru pun mengerti akan keadaannya dan tersenyum. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang berada di dimensi milik Boruto. Terlihat, Sarada pun mulai berjalan ke sana kemari dan mulai khawatir tentang kondisi Boruto yang sedang bertarung dengan Kawaki. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Ini sudah lama sekali. Apakah Boruto baik-baik saja?" Suzuki membalas, "Tunggulah sebentar. Muridku pasti tidak akan kalah dengan mudah." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sebuah portal besar muncul di hadapan mereka. Melihat hal tersebut, Sasuke pun langsung berlari dan menuju ke portal tersebut sambil berkata, "Semuanya segera masuk ke portal ini." Terlihat, mereka pun berbondong-bondong untuk masuk ke portal tersebut. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang menggunakan karma. Melihat hal tersebut, Naruto berkata, "Kamu menyembunyikan mereka di sini?" Boruto membalas, "Ya, aku tidak ingin mereka terlibat dan terluka. Ceritanya sangat panjang jika aku jelaskan sekarang. Saat ini, kita harus melakukan mereka semua." Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke dan Sarada beserta lainnya muncul dari portal milik Boruto. Di sisi lain, Sasuke yang melihat Naruto berada di hadapannya berkata, "Naruto,
Kau masih hidup? Naruto membalas, tentu saja aku masih hidup. Di sisi lain, Sarada yang melihat itu pun senang dengan kembalinya Naruto. Tak lama setelah itu, Sarada pun melihat ke arah Boruto yang penuh dengan luka dan darah. Melihat hal tersebut, Sarada pun mengeluarkan air mata setelah melihat Boruto masih hidup. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Setelah menyapa Sasuke, tiba-tiba Naruto merasakan cakra dari Kyuubi. Karena keanehan tersebut, Naruto berkata dalam hati, "Kurama, mustahil. Bukankah dia sudah mati? Tapi, aku sangat kenal dengan cakra ini." Di sisi lain, kita diperlihatkan Himawari yang berusaha keluar dari kerumunan shinobi. Tak lama setelah itu, Himawari pun berhasil keluar dan melihat Naruto berada di hadapannya. Tak hanya itu, Naruto juga terkejut dengan kedatangan Himawari yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Dari sudut pandang Naruto, dia pun melihat sosok Himawari yang masih kecil. Dan sekarang, Himawari sudah beranjak jadi remaja. Terlihat, Himawari mulai mengeluarkan air matanya dan langsung berlari menuju Naruto. Setelah cukup dekat, Himawari langsung memeluk Naruto dengan erat. Sambil memeluk Naruto, Naruto berkata, "Maafkan ayah telah meninggalkanmu sendirian. Kau pasti menjalani hari yang sulit." Namun, Himawari menjelaskan bahwa dia baik-baik saja selama Naruto tidak berada di sisinya. Tak lama setelah itu, Gaara pun melihat ke arah Kawaki dan mulai menyerang Kawaki dengan jutsu pasir. Namun, sebelum serangan itu mengenai Kawaki, Boruto langsung memotong tumpukan pasir tersebut menjadi dua bagian. Boruto berkata, "Hentikan Paman Gaara, sudah cukup." Mendengar hal tersebut, Gaara yang bingung pun berkata, "Apa yang kau lakukan, Boruto? Penjahat ini sudah melakukan kesalahan yang besar." Di sisi lain, Naruto pun mulai berbicara pada Gaara. "Sudahlah Gaara, kita akan bicarakan ini nanti." Adegan pun beralih ke Amado yang berada di ruang laboratorium bawah tanah. Terlihat, Amado sedang mengotak-atik sesuatu untuk memperbaiki sistem dari tabung milik Akebi. Sambil memperbaiki, Amado berkata, "Kawaki itu, dia ingin menghancurkan kami semua ya. Untung aku punya ruang lab di bawah tanah. Jadi, penelitianku aman dari kehancuran desa Konoha." Setelah mengatakan hal tersebut, Amado pun melihat ke arah Akebi. Amado melanjutkan perkataannya, "Tenang saja, aku akan membangkitkanmu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya, semua orang bahagia dengan kembalinya Naruto. Di samping itu, Amado sibuk memperbaiki sistem dari penelitiannya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Amado? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-68. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.